tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak akan pernah tahu apa hasil dari sesuatu yang telah direncanakan. Seperti melihat jejak yang sudah kita lalui dan akan mengambil kesimpulan apakah kita akan mengulang kembali atau berhenti sampai di sini. Ada emosi yang harus ditahan, ada lelah yang harus dikuasai, dan ada marah yang harus dikendalikan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita berada di sini. Tapi kita bisa tahu kalau kita bisa memulainya atau tidak sama sekali. Dengan kesiapan yang terukur dan mulai melangkah, maka kita akan mengetahui hasilnya. Pendakian Gunung Bawakaraeng 2830 mdpl 2024. Halo boy, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan ke Gunung Bawakaraeng via Limbana. Dan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri. Kami berangkat sebanyak 8 orang. Di hari Jumat siang kami tinggalkan Sumbu Binasa dan tiba di base camp sekitar pukul 3 lewat. Rencana pendakian ini kami ngecamp di pos 5 dan kemudian esok paginya kita lanjut ke pos 10. Tonton terus videonya dan gas! Di pos 1 ini kami tiba sekitar hampir jam 5 sore. Kami istirahat dan kemudian jalan kembali. Durasi perjalanan sekitar 1 jam dengan jarak kurang lebih 1,7 km. Setelah jalan sekitar 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 1 km, kami tiba di pos 2 dan di sini kami cuma tarik nafas kemudian jalan kembali. Sesuai rencana awal, kalau kami akan jalan malam di sekitar pos 3 ke pos 4 sampai pos 5, maka di sini kita tidak terlalu lama untuk istirahat. Cuman berjalan kurang 20 menit dengan jarak sekitar 300 meter, kami tiba di pos 3 dan kemudian lanjut lagi.
Dan sesuai prediksi, baru sekitar 5 menit jalan, langit sudah mulai gelap dan kami prepare untuk mempersiapkan penerangan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind. Di perjalanan ke pos 4 sampai pos 5 ini kami sudah mulai lelah, sehingga kami berjalan sedikit lambat. Dikarenakan kita jalan di tengah hutan dengan kondisi yang gelap, akhirnya kami memutuskan untuk jalan sama-sama dan tidak saling berpisah. Memang kondisi jalur di pos 3 sampai pos 5 ini agak sulit karena kita berada di dalam hutan lumut, trek yang panjang, dan kadang jalur tidak begitu terlihat dengan jelas. Gas boy. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this. Dengan jarak sekitar 3 km dari pos 3 ke pos 5 ini, akhirnya kami sampai dengan durasi waktu sekitar 2 jam lebih. Kami tiba sekitar pukul 7.30 malam dengan kondisi yang sudah lelah. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali, dan seolah-olah kami direstui untuk ke gunung ini. Di pagi hari kami bangun sekitar pukul 6 pagi. Kami masak-masak, prepare, dan kemudian gas. Kami cukup menikmati pos 5 ini sambil bersiap-siap, dan sekitar pukul 10 pagi kami tinggalkan pos 5. Di antara pos 5 ke 6 ini kami menyempatkan diri untuk menikmati pemandangan karena karakter ini cukup terbuka dan cukup epik. Di pos 6 ini kami tiba dengan durasi waktu sekitar 1 jam dengan jarak sekitar 1,2 km. Seperti biasa, yang lain tarik nafas dan saya sebat dulu cuy. Ada masalah betul juga. Let's go. Caranya ke sana bagaimana? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the Dia target sampai di pos 8 itu jam 2. Terasa jam 11. Jika tidak memungkinkan, kita akan di pos 8. Boy. To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. In the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. Oke boy, kami tiba di pos 7 dengan jarak 1 km kurang lebih, dengan waktu kurang dari 1 jam. Dan di sini kami istirahat dulu dikarenakan trek terberat di bawah karang via Limbana ini sudah di depan mata, yaitu trek ke pos 8. Di pos 7 ini sebenarnya kami belum lapar, sehingga kami cukup bengil dan rencana kami itu akan istirahat makan siang di pos 8 nanti. Panjang ini boy. Saya bisa ke situ. Delapan bayangan. 1:55. Bismillah jam 2 pos 8 dan istirahat, dikondisikan kalau sanggup gas, kalau tidak ya harusnya sisa sedikit dulu cuy.
Ani Pang. Dikit lagi. Yup, Dikit lagi. akhirnya kami Dikit tiba lagi. di pos 8 jam 2 lewat sedikit. Kami istirahat, makan siang, dan Iya. gas. Sudah. Di sini saya sedikit terkagum-kagum sama yang lain. Bagaimana tidak, kondisi hujan dan lapar. Tapi waktu saya tanya apakah kita lanjut atau camp di pos 8, mereka tidak berpikir dan langsung menjawab lanjut. Gokil sih. Gokil boy. Saya langsung bersemangat dan kemudian mendirikan flashlight untuk berteduh. Kami makan siang, kemudian lanjut lagi. Sangat melelahkan, maklum jarak pos 7 ke 8 ini sekitar 3 km dengan durasi lebih dari 2 jam. Orang bakim di sini biasa kan? Di mana bakim? Di atas sana. Di sana ada tempat. Awas licin batunya. Masih bisa? Masih bisa? Pos 9. Sekitar 1 km berjalan dengan durasi sekitar 1 jam. Kami tiba di pos 9 dan ternyata rombongan terdepan tidak istirahat dan lanjut ke pos 10. Kami cuma istirahat ambil air, kemudian lanjut jalan lagi. Jam 4.10. Tinggalkan pos 9 boy. Dingin. Bismillah. Kalau sudah jalan ini hangat kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktu saya tiba di rumah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi mengingat pendakian kali ini, Boy. Saya benar-benar tidak percaya bisa mendaki dengan istri saya dan yang lain yang merupakan keluarga saya ke gunung ini. Benar-benar sebuah restu dari Karaeng Buta Bulu Bawah Karaeng, gunung yang paling saya agung-agungkan. Mungkin kedengaran berlebihan, tapi saya yang secara tidak langsung menjadi leader di pendakian ini, yang masih sangat minim pengalaman, minim pengetahuan di dunia survival dan sebagainya, pasti sangat bangga dengan pencapaian ini. Sekali lagi, ini bukan soal nekat, tapi ini soal pencapaian yang sudah direncanakan dengan segala perhitungan. Ini pendakian epic bagi saya, Boy. Mereka benar-benar the best. Luar biasa. I've seen a lot of change, been through a lot. BTW, waktu yang kami tempuh dari pos 9 ke pos 10 itu 1 jam lewat sedikit, dengan waktu sekitar 1 jam lebih. Dan kami tiba sekitar pukul 5 lewat dengan kondisi cuaca yang tidak hujan dan terbuka. Kami summit esok pagi dan balik ke base camp jam 10 pagi. Alhamdulillah kami tiba sekitar pukul 6 sore dengan kondisi lengkap tanpa kurang apapun. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe kanal ini, like, share, dan komen jika ada hal yang kurang berkenan. Ingat, jika ingin melakukan pendakian, selalu siapkan fisik dan mental dengan cara rajin berolahraga dan patuhi himbauan dari BMKG. Bye-bye. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call